Halo teman-teman, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi dengan subjudul Blowing the Whistle. Baik, pada materi yang pertama ini kita akan membahas tentang apa itu whistleblowing atau what is whistleblowing. Whistleblowing dapat didefinisikan sebagai tindakan melaporkan kegiatan ilegal atau tidak etis dalam suatu organisasi kepada otoritas yang sesuai. Praktik ini menjadi semakin umum dalam beberapa tahun terakhir, terutama munculnya media sosial dan bentuk komunikasi digital lainnya. Whistleblower sering dimotivasi oleh keinginan untuk mengungkap kesalahan dan meminta pertanggungjawaban mereka atas tindakan mereka, namun mereka juga dapat menghadapi risiko yang signifikan, termasuk pembalasan dari pemberi pekerja dan rusaknya reputasi profesional mereka. Materi yang kedua yaitu the ethics of whistleblowing. Etika whistleblowing itu rumit dan sering diperdebatkan. Di satu sisi, whistleblower dapat dilihat sebagai individu pemberani yang bersedia berbicara menentang ketidakadilan dan korupsi. Di sisi lain, beberapa berpendapat bahwa whistleblower dapat berbahaya bagi organisasi dan karyawan mereka, dan sebaiknya hanya digunakan sebagai upaya terakhir. Pada akhirnya, keputusan untuk melaporkan harus didasarkan pada pertimbangan yang hati-hati atas konsekuensi potensial. Baik lagi bagi individu maupun bagi organisasi secara keseluruhan, penting untuk memastikan bahwa tuduhan apapun didukung oleh bukti dan bahwa jalur yang tepat diikuti untuk meminimalkan risiko kerugian bagi semua pihak yang terlibat. Kemudian selanjutnya, the duty to respond. Organisasi memiliki kewajiban untuk menanggapi dugaan pelanggaran, baik yang berasal dari dalam maupun luar organisasi. Ini termasuk melakukan penyelidikan menyeluruh dan mengambil tindakan yang tepat untuk mengatasi setiap masalah yang terungkap. Dalam kasus di mana pelapor terlibat, penting untuk melindungi hak mereka dan memastikan bahwa mereka tidak menjadi sasaran pembalasan atau bentuk kerugian lainnya. Ini dapat mencakup memberikan dukungan dan konseling hukum, serta menawarkan perlindungan seperti anonimitas dan kerahasiaan. Selanjutnya adalah addressing the need of whistleblower. Whistleblower sering menghadapi tantangan yang signifikan, termasuk risiko kehilangan pekerjaan, rusaknya reputasi, dan bahkan cedera fisik. Karena itu, penting untuk memberikan individu dukungan dan sumber daya bagi individu yang memilih untuk melaporkannya. Ini dapat mencakup bantuan hukum, konseling, dan dukungan keuangan, serta perlindungan seperti anonimitas dan kerahasiaan. Selain itu, organisasi dapat mengambil langkah-langkah untuk menciptakan budaya transparansi dan akuntabilitas yang dapat membantu mencegah perilaku tidak etis yang mendorong karyawan untuk angkat bicara ketika mereka melihat sesuatu yang salah. Whistleblowing as a last resort. Whistleblowing dapat menjadi alat yang efektif untuk mengungkap kesalahan dan meminta pertanggungjawaban mereka yang bertanggung jawab. Itu hanya digunakan sebagai alat upaya terakhir sebelum meniup fluid. Individu harus menggunakan semua opsi lainnya untuk menyelesaikan masalah, termasuk berbicara dengan penyelidik atau departemen sumber daya manusia mereka. Jika saluran ini tidak efektif, maka fluid mungkin perlu ditiup. Namun penting untuk melakukannya dengan cara bertanggung jawab dan beretika, memastikan bahwa tuduhan apapun didukung oleh bukti dan saluran yang sesuai diikuti oleh meminimalkan risiko kerugian bagi semua pihak.